Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Sawa Alfa dengan NIM G0025188 dari kelompok B5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi saya. Langsung masuk ke laporan yang pertama. Di sini saya akan membaca soalnya. Orang berusia 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Kemudian dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang tulang. Jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi ossa, ligamenta, serta artikulasi. Oke, jadi saya akan menjelaskan ke kolumna vertebralis. Dia itu terdiri dari 33 vertebrae, terdiri dari 5 bagian. Dari paling atas itu ada cervical, kemudian thoracal, lumbal, sacrum, serta coccyx. Jadi untuk yang cervical itu terdiri dari 7 vertebrae, kemudian thoracal terdiri dari 12, lumbal terdiri dari 5. Nah, untuk yang sacrum sama coccyx ini merupakan hasil peleburan. Jadi kalau yang sacrum dia merupakan peleburan dari 5 os sacrals, kemudian kalau yang coccyx dia merupakan peleburan dari 4 os coccygeus, dan os vertebrae ini sendiri termasuk dalam os irregular. Oke, saya mulai dari bagian paling atas, yaitu vertebrae cervical, leher. Dia itu memiliki 2 jenis, ada yang tipikal sama atipikal. Untuk yang atipikal berarti dia memiliki bentuk sendiri, ada vertebrae cervical 1, 2, serta 7. Kemudian untuk yang tipikal, dia itu vertebrae cervical 3 sampai 6. Saya mulai dari yang tipikal, saya mulai dari yang atipikal. Jadi vertebrae cervical 1 atau os atlas itu ciri-cirinya tidak memiliki korpus, juga tidak memiliki processus spinosus, tapi dia memiliki fovea dentis. Kemudian untuk vertebrae cervical yang kedua atau os axis, dan dia memiliki processus odontoideus, kemudian juga ada apex dentis dan fascias articularis anterior. Dia juga memiliki processus spinosus yang besar, kuat, serta bifida. Kemudian yang vertebrae cervical 7 atau prominent, ciri-cirinya dia tuh memiliki proses spinosus yang paling menonjol, kemudian dia memiliki proses transversus yang paling besar, yang paling besar, tetapi foramennya itu kecil yang hanya dilewati oleh vena vertebralis. Kemudian untuk yang tipikal, dia dari 3 sampai 6 tadi, ciri-cirinya dia memiliki proses transversus serius, juga memiliki foramen transversarium yang akan dilewati oleh arteri vena vertebralis, kemudian juga korpusnya kecil dan lebar, kemudian spinanya kecil dan bifida, serta memiliki foramen vertebral yang besar berbentuk seperti segitiga. Kemudian lanjut ke vertebrae trachea. Dia itu ciri-cirinya korpusnya berbentuk seperti jantung. Kemudian foramen vertebralnya kecil dan bulat. Kemudian juga dia memiliki processus spinosus panjang dan miring ke bawah. Tetapi dia ini memiliki pengecualian di vertebrae thoracicae yang ke-12, karena dia itu memiliki processus transversus yang terbagi menjadi 3 tonjolan, yaitu adalah tuberculum superior di bagian atas, tuberculum inferior di bagian bawah, serta tuberculum lateralis di bagian samping. Oke. Kemudian selanjutnya ada vertebrae lumbar. Jadi memiliki ciri-ciri yang korpusnya itu besar dan berbentuk seperti ginjal. Dan juga tidak memiliki foramen transversarium yang ada di bagian samping tadi. Kemudian juga foramina vertebranya seperti segitiga, pedikulusnya kuat, laminanya tebal. Nah, dia juga memiliki pengecualian di vertebrae lumbar 5 karena dia itu processus spinosusnya kecil, kemudian bagian ventral dari korpus ini lebih rendah daripada bagian dorsalnya, dan kadang juga dia melekat pada sacrum. Pada vertebrae lumbar ini juga dia terdapat pelekatan ligamentum ilium lumbar. Oke, selanjutnya ada vertebrae sakral. Di sini dapat dilihat ada promontorium, kemudian di sini ada linea transversa. Dia ini adalah derivat dari discus intervertebralis, kan dapat dilihat dari tengah-tengahnya itu. Kemudian untuk yang lubang-lubang dari depannya ini namanya foramina sacralia anterior, dia merupakan derivat dari foramen intervertebral. Kemudian dari bagian belakang terdapat krista-krista, ada krista mediana, lateralis, serta medialis. Untuk yang mediana ini dia derivat dari processus spinosus, kemudian untuk yang lateralis dia merupakan derivat dari processus transversus. Mohon maaf, ya benar. Kemudian selanjutnya untuk yang foramina sacralia posterior ini berupa derivat dari foramen intervertebral, tempat keluarnya rami dorsalis nervus sacralis. Kemudian juga ada fascias articularis, yaitu fascias articularis os sacri yang nanti akan bersanding dengan fascias articularis os ilium. Jadi os sacrum sama os ilium itu nanti gabung dan membentuk articulatio sacroiliaca. Yang kemudian ini adalah vertebrae coccygeus yang tadi merupakan perubahan dari 4 os coccygeus. Oke, jadi ini vertebrae ini memiliki diskus intervertebralis. Jadi dia ini berfungsi untuk peredam benturan pada kolomna vertebrae yang memungkinkan untuk menahan beban. Jadi tersusun jadi ada dua seperti ini. Untuk yang luar itu namanya annulus fibrosus, dan yang di tengahnya ini merupakan nucleus pulposus.
Untuk articulatio ada articulatio ancovertebralis, juga ada articulatio zygapophysialis. Jadi zygapophysialis ini terbentuk di antara processus articularis superior suatu vertebrae sama processus articularis inferior suatu vertebrae. Kemudian selanjutnya juga ada artikulasi atlanto-oksipital, jadi dia dari penggabungan dari atlas dan juga oksipital, dia akan membentuk gerakan iya. Kemudian ada artikulasi atlanto-aksialis, jadi dia gabungan dari atlas dan juga aksis, dia akan membentuk gerakan tidak. Nah, kemudian selanjutnya ada ligamen. Nah, di sini yang utama ada posterior longitudinal ligamen sama anterior longitudinal ligamen. Untuk yang anterior longitudinal ligamen jadi dari bagian depan, yaitu fungsinya untuk menjaga kestabilan, juga untuk menjaga agar tidak terjadi hiperekstensi pada vertebrae. Kemudian untuk yang posterior longitudinal ligamen, yaitu untuk menjaga agar tidak terkena hernia nukleus pulposus atau saraf kejepit. Juga di sini ada ligamentum nuchae, ada supraspinosus ligamen, juga ada interspinosus, ada ligamentum flavum dan juga supraspinosus seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari laporan yang kedua. Saya akan membacakan soalnya lagi. Seorang anak bernama Dudung berusia 9 tahun datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Baik, di sini. Jadi definisi plexus ini adalah nervus dari medulla spinalis yang akan membentuk untayan-untayan. Seperti itu. Nah, plexus brachialis sendiri itu dimulai dari akar C5 sampai T1. C5, C6, C7, C8, dan juga T1. Nah, sebelumnya saya ini akan menjelaskan kenapa kok ada C8 padahal vertebra cervical itu hanya ada sampai vertebra cervical 7. Jadi untuk peletakan dari si akar-akarnya ini dapat dilihat di gambar ya. Jadi untuk cervical 5 itu berada di atas vertebra cervical 5. Seperti itu juga kepada C6, C7. Nah, tapi di sini terlihat bahwa C8 itu di atas vertebrae torakal 1. Berbeda seperti yang sebelumnya tadi, kalau misalkan vertebrae 5 ya di atasnya baru akar 5. Tapi di sini malah C8 itu berada di bawahnya vertebrae cervical 7 dan juga di atasnya vertebrae torakal 1. Maka untuk peletakan dari akar T1 itu akan bergeser jadi ke bawahnya. Jadi untuk yang T1, T2 dan seterusnya itu akan berada di bawah dari vertebrae torakalnya itu. Seperti itu. Saya hanya menjelaskan saja. Kemudian nanti dari plexus ini akan membentuk trunkus. Trunkusnya ini akan ada 3. Nah, itu membentuk trunkus superior, trunkus media, dan juga trunkus inferior. Nah, setiap trunkus dari masing-masing trunkus, baik itu superior, media, atau inferior, akan membentuk divisi anterior dan juga posterior. Untuk yang anterior ini berada di posisi yang lebih atas. Dapat dilihat di gambar, kalau yang posterior itu kan yang lebih bawah, jadi ini kalau di gambar kelihatan yang lebih berbayang. Oke, baik. Nah, divisi-divisi ini, divisi anterior dan juga posterior dari trunkus superior, media, dan juga inferior akan menyatu dan membentuk yang namanya fasciculus atau cord. Jadi, dimulai dari yang paling pinggir, lateral. Kalau untuk lateral itu, fasciculus lateral dibentuk dari divisi anteriornya, trunkus superior, dan juga trunkus media. Nih, bisa dilihat dari gambar. Kemudian untuk yang selanjutnya, divisi anterior dari trunkus inferior akan membentuk fasciculus media. Kemudian yang terakhir, karena tadi divisi anteriornya sudah bercabang semua, tersisa divisi posterior dari semua trunkus. Maka dapat dilihat dari semua divisi posterior dari semua trunkus, baik itu superior, media, inferior, akan membentuk yang namanya fasciculus posterior. Nah, dari fasciculus ini masih akan bercabang lagi. Nih, untuk dari yang lateral, dia akan bercabang menjadi nervus musculocutaneus. Ya, ada dari C5, C6, C7. Kemudian juga dia menjadi nervus median. Dan nervus median ini nanti juga akan bercabang dari fasciculus medial, yang mana nanti fasciculus median selain nervus median juga akan bercabang menjadi nervus ulnar C7, C8, dan juga
dan juga T1. Kemudian yang untuk posterior dia akan bercabang menjadi nervus axilla yaitu C5 C6 dan juga nervus radial C5 C6 C7 C8 dan juga T1 seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan yang terakhir. Saya akan membacakan soalnya lagi. Minho berusia 33 tahun, merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint. Kemudian suatu hari, ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis yang meliputi osa, muskulis, serta inervasinya. Baik, saya akan mulai mengenai bagian-bagian penting dari femur ini atau paha ya. Jadi dari yang paling atas, jadi untuk tulang paha ini, untuk femur ini terdiri dari bagian epifisis proksimal yaitu pinggir yang atas, ada juga epifisis yang distal yaitu pinggir yang bawah. Kemudian untuk yang tengah itu namanya diafisis. Saya mulai dari epifisis proksimal. Jadi di paling atas itu ada caput femoris yang berbentuk seperti bola, itu nanti akan berseri dengan acetabulum. Kemudian juga ada fovea capitis femoris, dia itu adalah cekungan kecil di tengah caput femoris tadi. Kemudian ada column femoris atau leher dari femur, itu akan menggabungkan antara kepala dan juga badan dari femur atau menggabungkan caput serta korpus. Kemudian di sini ada tonjolan, ada trochanter mayor dan juga minor. Untuk yang mayor ini akan menjadi tempat pelekatan dari dari otot-otot gluteus. Kalau yang minor akan menjadi tempat pelekatan musculus iliopsoas. Kemudian ada penghubung antar trochanter. Tadi ada linea intertrochanterica, juga ada crista intertrochanterica. Kemudian ada area kasar untuk pelekatan otot, ada tuberositas glutea, juga ada linea pectinea. Kemudian untuk di bagian epifisis yang distal di ujung bawah, dia itu ada condylus medialis dan juga condylus lateralis. Jadi untuk medialis berarti yang lebih di tengah. Kemudian juga ada epicondylus. Kalau tadi condylus itu dua tonjolan yang besar, kalau epicondylus tadi tonjolan yang lebih kecil daripada si condylus tadi. Itu melekat di sisi samping condylus. Dia akan menjadi tempat melekatnya ligamen kolateral lutut. Kalau yang condylus tadi akan bersendi dengan tibia di lutut. Kemudian juga ada fossa intercondylalis, itu tampak dari belakang, jadi akan menjadi tempat perlekatan dari ligamen ACL dan juga PCL. Juga ada fascies popltea, dia akan dibatasi oleh linea supracondylaris. Nah, kemudian untuk yang di bagian tengah, untuk yang diafisis, itu ada linea aspera, adalah tanda paling jelas di bagian posterior, merupakan punggungan vertikal yang sangat besar. Dia itu berfungsi sebagai tempat perlekatan banyak otot paha. Oke, kemudian lanjut ke muskulus yang ada di femur ini. Nah, dari tampak depan, femur ini, dari yang agak atas, di sini ada musculus iliopsoas, itu adalah gabungan dari musculus iliacus, dia itu diinervasi oleh nervus femoralis, juga oleh musculus psoas major et minor. Dia akan diinervasi oleh plexus lumbalis. Jadi musculus iliopsoas ini terdiri dari musculus iliacus dan juga musculus psoas major et minor. Tadi seperti yang sudah saya bacakan, trochanter minor itu kan akan menjadi tempat pelekatan dari musculus iliopsoas. Nah, ini dapat terlihat di sini bahwa iliopsoas itu melekat di trochanter minor. Oke, kemudian lanjut, ini ada musculus yang disebut musculus quadriceps femoris. Dia ada berisi dari musculus rector femoris, vastus medialis, vastus lateralis, dan juga vastus intermedius. Dia ini semuanya diinervasi oleh nervus femoralis. Oke, kemudian masih di bagian femur, bagian depan. Di sini juga ada musculus sartorius. Ini khas banget ya karena dia itu miring. Terlihat biasanya, sangat terlihat. Dia diinervasi oleh nervus femoralis. Juga ada musculus tensor fasciae latae yang akan diinervasi oleh nervus gluteus sub. Kemudian ada di femur depan yang bagian dalam. Di sini ada musculus gracialis, musculus adductor longus, adductor brevis, adductor magnus, serta obturator externus. Semuanya diinervasi oleh nervus obturatorius, kecuali ada di musculus adductor magnus, dia juga selain obturatorius ada oleh nervus ischiadicus. Juga di sini ada musculus pectineus, dia akan diinervasi oleh nervus femoralis. Kemudian untuk di femoralis bagian posterior atau belakang,
Ini juga dinamakan dengan hamstring muscle. Dia ini ada musculus biceps femoris, dibagi menjadi caput longum dan juga caput brevis. Otot yang caput longum diinervasi oleh pars tibialis dari nervus ischiadicus, kemudian otot yang caput brevis diinervasi oleh pars peroneus communis dan nervus ischiadicus. Kemudian juga ada musculus semitendinosus dan musculus semimembranosus yang sama-sama diinervasi oleh nervus ischiadicus. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.